Selamat datang di YouTube channel Suharyanto Putra. Channel khusus yang akan memberikan informasi dan inspirasi tentang dunia pendidikan, karir, pengembangan diri maupun kepemimpinan untuk generasi muda dimanapun kamu berada. Silakan like dan subscribe untuk mendapatkan update informasi terbaru dari saya. Jogja ya. Ya. Gitu ya. Boleh nggak kenalan dulu gitu supaya teman-teman yang mendengarkan atau yang menyaksikan ini juga bisa tahu nih gitu sosok Alita itu gimana. Oke, makasih Kak Suhar untuk waktunya sebelumnya. Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri ya bisa diajak sharing bareng private gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, aku Alita, aku alumni dari Menti Tunas Bangsa tahun 2016 sampai 2019 dan aku waktu itu di Kudus sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus program bahasa. Nah, di sini aku kuliah di Jogja, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ambil prodi Ilmu Komunikasi. Saat ini udah semester 4, yang mana semester 4 itu udah memasuki konsentrasi. Jadi di Ilmu Komunikasi UMY itu ada 3 konsentrasi, ada broadcasting, advertising, sama public relations. Dan di sini aku memilih konsentrasi public relations. Itu kurang lebih begitu background pendidikan dari saya. Kalau mengenal lebih jauh, aku asalnya dari Pati, keluarga besar semuanya dari Pati, Jawa Tengah, tapi aku sendiri lahir di Jakarta Selatan, tepatnya Pondok Pinang, karena waktu itu orang tuaku merantau, paling banyak menghabiskan masa merantaunya, sama mama aku juga itu di Jakarta. Pernah juga pindah ke Tangerang Selatan, dan aku juga sempat ikut pindah sekolah SMP di sana gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari logatku, kadang keceplosan ngomong lu gue, atau kadang bisa mendok Jawa juga. Jadi ya. pernah SMP di Jakarta ya, di Tangerang ya? Iya, SMP di Tangerang, terus SD pernah di Jakarta, meskipun SD-nya meluluskannya di Pati. Gitu. Oke, jadi memang dari background keluarga memang sudah mobile ya? Iya, gitu. Nomaden, oke. Nah, tadi menarik sih Alita. Nah, Alita kan bilang bahwa dulu jurusannya bahasa waktu SMA kan, gitu. Terus akhirnya kuliahnya kan ngambil ilmu komunikasi, gitu ya. Dimana aku nggak tahu nih, bahasa waktu itu belajar ilmu komunikasi nggak sih, gitu. Dan ini kan mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman yang di SMA sekarang nih, gitu ya, bahwa walaupun dulu saya mungkin dulu IPA gitu ya, tapi akhirnya ngambil psikologi gitu kan, gitu. Nah, bahasa tiba-tiba ke ilmu komunikasi gimana ceritanya waktu itu? Jadi sebenarnya untuk ilmu komunikasi sendiri ini udah aku tentuin dari SMP mau peralihan ke SMA, Kak. Nah, di SMA itu sebenarnya aku daftar antara Semasa SMA 1 Kudus sama MAN 2 Kudus. Nah, harusnya kita kalau di Semasa satu SMA ya. Iya, tapi rencana Tuhan berkata lain. Betul. Aku diterimanya di MAN 2 Kudus gitu. Dan waktu itu aku daftar MAN 2 Kudus juga, aku daftar pilihan pertama IPA, pilihan keduanya bahasa. Nah, aku juga waktu itu benar-benar udah, entah ya, maksudnya SMP peralihan mau ke SMA tuh jalan aja gitu. Aku ada motivasi untuk udah bikin rancangan. Kalau misalnya aku masuk IPA, aku pengen ambil arsitek, spesifikasinya desain interior. Mungkin karena aku ada genetik dari bapakku kan wira swasta, terus yang berbau furniture gitu. Nah, aku suka melihat merancang desain interior sebuah ruangan gitu. Jadi aku pengen udah ada pandangan kalau aku masuk IPA. Nah, tapi berkata lain juga skenario Allah gitu. Aku diterimanya di jurusan bahasa. Itu pun aku juga masih bingung karena bahasa bagi aku cuma asal tertarik aja kan. Kenapa aku ngambil jurusan IPS di MAN 2 Kudus? Karena aku sebenarnya ikut-ikutan mindset anak Jaksel sih Kak waktu itu yang mengatakan kalau IPS itu kayak buangan gitu. Betul. Aku nggak tahu kalau di Kudus khususnya bahasa itu sebenarnya lebih buangan dari IPS gitu.
Jadi aku kayak ditampar fakta juga gitu, culture shock antara dulu di Jawa sama di Jaksel gitu. Terus tapi it's okay, aku tetap menikmati jurusanku di bahasa. Waktu itu aku langsung kayak banting setir gitu. Aduh, kira-kira aku pengen jadi apa ya? Aku bakal ambil prodi apa nih kalau aku SMA-nya bahasa gitu. Dan itu udah kepikiran di waktu kelas 1 ya, waktu mau masuk ya Aldita ya? Iya, jadi pokoknya kelas 9 mau ke kelas 10 lah. Kelas 3 SMP mau ke kelas 1 SMA. Itu aku benar-benar. Jadi memang udah visioner ya dirimu ya, udah memikirkan, udah sampai nanti ketika gua ngambil bahasa, gua mau ngambil jurusan apa nih, kuliah mau jadi apa gitu ya. Iya, betul. Itu titik balik pertama kali aku visioner itu sih Kak, pas itu. Sebenarnya sebelumnya aku nggak kayak gitu. Bahkan karena aku dari Jaksel, dari Tangsel, Jabodetabek kan juga kan pergaulannya kan begitu ya. Aku juga pernah nakal gitu. Dan entah kenapa pokoknya kelas 9 itu kayak orang tua pengennya aku ngerasain di pondok. Waktu itu kan di Mandaku kan aku juga pernah merasakan pesantren. Jadi aku kayak ya udah berpikir kayaknya aku harus berubah deh gitu. Jadi aku serasa oke lah, hidupku di tangan bapakku, aku disuruh pesantren ya udah. Tapi aku kayak dulu mindset aku juga di Jakarta Selatan, aku mikir pesantren cuma buat anak-anak nakal. Makanya aku mikir apa aku senakal itu sampai ditaruh pesantren gitu. Aku sampai kayak say no banget gitu sama pesantren kan. Tapi dari situ aku kayak banyak brainstorming, aku banyak tertrigger gitu. Karena saking kekhawatiranku itu, mikirku, aduh kalau pesantren itu kayak penjara, nggak bisa kemana-mana. Makanya aku kayak, yaudahlah aku pokoknya harus cari apa yang aku mau, apa yang bakal aku lakuin 5-10 tahun ke depan gitu lah. Paling enggak tuh udah ada gambarannya gitu. Jadi nanti di pesantren ya aku sambil ngejalanin, aku udah ada fondasi mau kemana gitu. Dan alhamdulillah enak gitu ngejalaninnya. Dan waktu itu karena di bahasa tadi aku belum tahu ambil prodi apa, aku keinget dulu aku di SMP kebetulan kelas 9 itu tuh kelasku deket banget sama perpustakaan. Jadi aku kalau ada jam kosong, aku bosen di kelas, aku ke perpustakaan dan aku lihat-lihat buku-buku segala macam. Aku nemu kayak buku How to be Public Relations. Itu tuh aku kayak asing banget kan. Dari sekian profesi yang ada dokter, ada guru, ada akuntan gitu. Kenapa public relations ini udah bahasanya pakai bahasa asing, terus banyak gitu, ada 2 kata gitu. Terus aku penasaran, aku buka-buka. Meskipun aku nggak begitu paham banget gitu. Aku cuma ngeliat-liat kalau ada yang bergambar, oh ya enak, menarik gitu kan. Dari situ aku jadi kayak kepikiran, bentar-bentar public relations ini bisa nggak ya untuk anak bahasa gitu. Terus aku jurusan bahasa. Jurusan bahasa. Ternyata public relations ini memang banyak identiknya tuh tentang komunikasi kayak gitu. Terus kayak berhadapan langsung dengan klien, dengan publik gitu. Gimana cara kita meningkatkan citra suatu instansi gitu. Dan dari situ ternyata public relations ini dibawahi ada prodi yang menaunginya, disebut ilmu komunikasi itulah. Jadi berarti kalau mau kuliah public relations ini harus masuk ilmu komunikasi gitu. Sebenarnya bisa langsung ke hubungan masyarakat, tapi kan masih langka ya prodi itu, cuma ada di Unpad. Waktu itu aku juga pengen banget di Unpad, cuma itu lagi belum dituruti Tuhan lah untuk di PTN. Tapi setidaknya aku dari situ aku udah tahu ternyata public relations dia itu anak bagian dari ilmu komunikasi. Jadi aku udah tinggal fokus lah cari universitas mana yang dengan akreditasi ilmu komunikasi yang memumpuni, mendukung. Jadi waktu itu aku udah random aja gitu, aku pengen di PTN manapun bebas, yang penting ilmu komunikasinya bagus. Dan waktu itu yang tercatat selama 3 tahun terakhir semasa aku aliyah itu tuh ya UI, Unpad sama UNS. Waktu itu aku belum ngelirik UGM sih, tapi dari 3 itu aku udah punya ancang-ancang lah antara UI, Unpad, UNS. Kenapa aku pengen UI? Karena tapi memang ini ilmu komunikasi pilihan pertama kamu ya dari 3 di semua kampus yang lo coba maksudnya?
Iya, betul. Pokoknya dimanapun kampusnya aku selalu pilih ilmu komunikasi, Kak. Soalnya waktu itu juga bingung, selain itu apalagi ya. Waktu itu juga aku daftar mandiri, pilihan keduaku antropologi. Pilihan Oke. ketigaku bahasa Perancis. Udah yang kedua ketiga ya udahlah yang berbau Tapi bahasa. berarti memang dari awal kamu itu kelas satu ya tadi kamu dapat buku dan akhirnya baca-baca buku itu terinspirasi terus akhirnya itu jadiin sebuah mimpimu, wah, gue nanti akan kuliah bidang ini nih, jurusan ini gitu ya. Iya, berawal dari rasa pengen tahu karena Hmm, hmm. pikirnya kok kayaknya asing gitu, Kak. Oke, menarik, menarik. Dari tadi tadinya pengen IPA, terus kecemplungnya di bahasa gitu ya. Tadinya pengen jadi arsitek dan lain sebagainya, akhirnya tiba-tiba dapat insight ilmu komunikasi gitu ya. Tapi nanti gue akan tanya nih gitu ya dari proses itu kira-kira Aldita belajar apa sih gitu kan? Uh, Gitu. Nah, stop di situ. Berarti kan oke lah. Waktu di SMA atau di Aliyah gitu ya, Aldita ini aktivitasnya ngapain sih gitu? Atau mungkin kita bisa belajar bahwa gua pengen ilmu komunikasi nih gitu. Nah, selama kuliah gua harus ngapain gitu? Ngapain aja nih selama kuliah gitu untuk bisa mendukung mimpi gua tadi gitu atau mimpi ngambil jurusan ilmu komunikasi atau pengen jadi PR dan seterusnya itu. Atau kamu menjalaninya ya ngikutin teman-teman aja gitu. Maksudnya enjoy aja lah masa-masa SMA gitu atau gimana? Oke. Em, Kalau aku lihat dari perjalananku semasa aliyah, aku rasa itu udah aku bersyukur banget gitu karena banyak yang aku rencanakan itu 75% terrealisasi gitu lah pas di aliyah itu tadi karena dari kelas 10 aku udah merancang aku pengen ilmu komunikasi terus ternyata PTN itu favorit juga jadi aku udah cari cara gimana caranya supaya bisa lolos senam PTN salah satunya gimana cara bisa lolos SBMPTN dan ternyata untuk contoh yang waktu itu paling diunggulkan kan senam PTN ya ternyata tuh harus akademiknya bagus prestasinya juga ada aktif organisasi nah mungkin dari itu semua aku praktekkan di semasa aliyah itu jadi sebisa mungkin aku fokus sama akademik kalau ada yang nggak paham aku deketin gurunya untuk konsultasi lebih jauh secara pribadi untuk diriku sendiri gitu biar lebih paham materinya di luar itu pun juga aku benar-benar mandiri cari lomba esai atau lomba apapun itu dulu kan belum terkenal podcast ya Kak jadi aku ya yang aku cari yang berbau komunikasi aku masih seputar dunia tulis menulis gitu kayak esai gitu dan sebagainya dan di samping itu juga aku daftar organisasi dulu dan memang selama jadi Menti Tunas Bangsa nih yang gue rasain ya Aldita ini paling rajin nih untuk start tulisan untuk cerita gitu. Iya, meskipun Iya menurut kan, saya iya kan. belum sih Kak, belum rajin menurut saya, masih sering hilang-hilangan. Tapi cukup lumayan rajin lah kalau misalkan dibanding sama teman-teman. Oke, lanjut. Oke, makasih Kak. Jadi ya di samping cari lomba mandiri juga ikut organisasi. Dulu pengen ikut OSIS tapi mikir 2 kali soalnya aku anak pondok. Jadi ya udah di pondok juga segudang kegiatannya juga maksudnya banyak banget ya kegiatannya padat. di pondok. Iya, betul. Jadi di situ aku yang tadinya anak rumahan dipaksa harus bisa memanajemen waktu antara sekolah sama pondok pesantren. Terus akhirnya aku ambil organisasi IRMOS, Ikatan Remaja yang berbau religius gitu. Dan aliyah itu ya yang membuka insight aku juga gitu. Maksudnya aku bersyukur gitu ya pun aku juga senang banget skenario ini yang tadinya aku punya stereotip buruk tentang pondok pesantren aku jadi malah kayak berbalik gitu kayak mikir kenapa nggak dari kecil aja aku di pesantren gitu. Ya, soalnya kerasa banget kalau SMA susah banget manajemen waktunya di lain sisi kalau udah di pesantren penasaran juga sama ilmu agama tapi kalau udah di sekolah penasaran juga gitu sama ilmu-ilmu yang di sekolah gitu jadi itu menantang banget gitu harus manajemen waktu juga
antara organisasi, apalagi kelas 11 aku mutusin diri. Nah itu bagi waktunya gimana ya Dit ya? Bagi waktunya Nah berarti kan kamu banyak banget nih ya, ada ikut organisasi juga, di pondok juga, plus juga kalau SMA pasti tugasnya udah banyak banget lah gitu. Nah itu manage waktunya gimana tuh? Manage waktu sebisa mungkin. Kalau di sekolah waktunya belajar ya fokus gitu, itu tadi. Jadi kalau di sekolah aku lupain masalah yang di pondok, meskipun harus murojaah segala macam, aku lupain, aku fokus di sekolah. Nanti waktunya di pondok pesantren ya aku juga fokus sama pondok pesantren. Meskipun nanti biasanya kan ada tugas sekolah, ada PR kayak gitu. Itu biasanya aku kerjain malam, atau biasanya aku tidur lebih awal. Yang lain kan masih, kadang kan anak pondok kan tidurnya sampai malam larut, itu nggak ada. Aku tidur lebih awal, terus biar jam 3 aku bisa bangun, kan lumayan tuh, sambil sholat malam. Terus habis sholat malam aku lanjutin PR aku, belajar, tugas aku, karena jam-jam segitu masih sepi, masih enak, mendukung lah, nggak terlalu rame gitu. Soalnya gaya belajarku emang nggak bisa di tempat yang rame gitu ya, sepi. Oke. Ya, oke, menarik. Jadi apa ya, gue ngelihat Aldita ini dari SMA udah visioner banget, udah tahu mau kemana gitu, dan udah prepare gitu ya, udah mencari tahu tadi ya untuk mencapai itu gimana gitu. Dan itu mungkin bisa menjadi take away juga ya buat teman-teman gitu yang sekarang SMA, bahwa kalau bisa lebih dini lebih bagus gitu ya, dari kelas 1 tuh udah tahu maunya mau kemana gitu, mau apa, sehingga preparationnya juga bisa lebih matang gitu. Kalaupun memang belum, ya dari sekarang mungkin ya dipersiapkan. Nah, oke, nah yang menarik adalah gitu ya, tadi kan Aldita sempat mention ya 3 kampus PTN yang jadi incaran gitu ya, yang memang ilmu komunikasinya bagus gitu. Nah, kan sekarang yang kita tahu Aldita itu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya kan? Nah, itu gimana ceritanya? Boleh dong cerita behind story-nya gimana nih? Akhirnya nih gitu ya, Tuhan menempatkan Aldita di sana gimana nih? Iya. Dan kebetulan jurusannya tetap sama sih, ilmu komunikasi, cuman kan tadi incerannya jadi beda ya, gitu. Iya, betul. Jogja itu sama sekali tidak terlintas sebagai kota berikutnya untukku. Karena aku malah mikirnya Jogja itu tempat aku SMA. Kayaknya Jogja lebih mendukung untuk SMA di situ, tapi orang tua pengennya SMA di Kudus, ya udah gitu. Dan kenapa? Oke, jadi waktu itu memang pernah pengen di Jogja ya waktu SMA ya? Iya, aku random aja sih Kak. Maksudnya kalau nggak di Bandung ya di Jogja. Kalau misalnya udah keturutan di Jogja, kuliahnya di Bandung. Makanya aku pengen Unpad itu tadi, suasana Bandung enak aja gitu, mendukung juga. Tapi berarti kan memang dari kecil, karena tadi Aldita suka keliling-keliling ya gitu, ikut orang tua dari kota ke kota. Berarti memang dari kecil udah kebiasa ya, berani untuk coba ya udah ke Bandung, ke Jogja. Nggak semua orang loh punya cita-cita gitu. Kadang-kadang aja ke Semarang nih ya, kalau kita ngomongin Kudus gitu. Sekolah di Semarang aja udah jauh banget gitu ya, beda kabupaten aja jauh banget. Kalau bisa kan dekat-dekat sama rumah gitu, tapi dirimu kayak beda banget gitu loh, malah pengen nyoba yang explore yang di luar zona nyaman gitu. Iya, awalnya juga nggak seberani ini. Dulu awalnya aku penakut banget, benar-benar. Bahkan bapakku sendiri aja itu sampai ngejudge aku gitu. Itu aku tertriggernya tuh pas kecil, aku ke Taman Mini Indonesia Indah Kak. Kan waktu itu pas kecil ada penyanyi cilik berani nyanyi naik di atas panggung. Aku ditantangin sama bapakku, kamu berani nggak nyanyi di atas panggung gitu. Lah aku mikir, lah aku siapa? Aku kan waktu itu cuma pengunjung. Bisa aja penyanyi cilik itu emang kerjaannya nyanyi di situ gitu. Aku nggak berani. Aku sampai ditungguin 1 jam sama bapakku di sekitar panggung itu. Nggak berani aku. Terus gitu tuh aku, ya bapakku cara marahinya yang nggak marah banget sih, kayak ya gitulah cara komunikasi sama anak kecil yang masih seumuran balita kayak aku gitu kan dulu. Dari situ bagi mentalnya balita tuh kayak, aduh aku kok diginin bapakku. Kayak sebenarnya parenting kayak gitu kan ada baik buruk juga kan. Ya, betul. Mental anak gitu. Tapi dari situ
untungnya aku tuh malah tertantang. Termotivasi gitu ya. Aku pengen berubah deh, aku nggak mungkin kayak gini terus. Ya aku kayak udah mulai menerima, sistem parenting orang tua aku begini, jadi sebisa mungkin aku nggak boleh makin tersiksa. Sebisa mungkin aku ngubah itu kayak tantangan aku. Makanya aku dididik kayak gitu dari orang tua. Aku jadi suka tantangan gitu. Jadi suka explore gitu. Iya. Oh oke. Dibalik itu tuh karena memang dulu didikan orang tua ya. Dan aku percaya bahwa orang tua tuh pasti berpengaruh juga sih sama kepribadian kita juga gitu, dan banyak hal yang kita bisa value di keluarga itu yang kita bisa bawa. Nah, boleh dilanjut nggak tadi ceritanya ya? Akhirnya kan dari ke kampus tadi, perjuangan untuk mendapatkan kampus tuh gimana sih gitu ya? Aduh, sebenarnya aku rasa titik terpahit sejauh ini ya itu pas mendaftar kuliah, karena itu tadi aku udah merencanakan dari kelas 10, terus di sela-sela mendaftar kuliah ternyata nggak semudah itu, apalagi tahun 2019 banyak kebijakan masuk kampus itu berubah drastis, ada istilah UTBK segala macam. Bisa dibilang angkatanku waktu itu angkatan percobaan. Jadi benar-benar meskipun alhamdulillahnya aku waktu itu lolos PDSS 6 PTN. Nah, dan ketika waktu itu juga aku ada masalah keluarga, maksudnya orang tua aku nggak setuju kalau aku di Jabodetabek, pengennya aku kalau nggak di Jateng ya di Jogja gitu, pengen yang deket-deket aja gitu sekitar Pati. Nah tapi aku nggak pengen, aku tuh masih ngoyo, aku masih pengen di Jabodetabek, aku masih pengen balik ke tempat aku kecil dulu gitu. Terus oke deh, setidaknya kalau nggak boleh di UI, di Unpad deh, Unpad kan agak deket tuh gitu, aku mikir tuh gitu. Aku masukin Unpad di SNMPTN ilmu komunikasi, ternyata nggak menerima lintas jurusan. Jadi bagi Unpad, jurusan bahasa itu tuh udah termasuk lintas jurusan. Jadi ilmu komunikasi cuma bisa oleh anak-anak IPS gitu. Waktu itu aku patah hati banget. Kenapa gitu? Padahal ketika aku coba buka pengen masuk UNS ilmu komunikasi bisa kok menerima anak bahasa, nggak harus bisa aja. Iya, nggak harus dari kalangan IPS. Kenapa Unpad selektif banget gitu kan? Aku sampai antara marah, kesel, nyesel. Mungkin itu ya kelemahanku, aku nggak menyiapkan plan lainnya. Meskipun aku udah menyiapkan 3 PTN itu tadi, tapi itu kayak kok kayaknya semuanya buntu gitu. Di UI nggak boleh, di Unpad malah kayak gitu. Satu-satunya jalan ya udah di UNS. Aku masukin tuh UNS. Aku saking keselnya, udah deh aku masukin satu pilihan aja. Pokoknya di UNS satu pilihan ilmu komunikasi. Dah. Padahal temanku yang lainnya pada memanfaatkan peluang SNMPTN itu, ada yang pilihan 1 di mana, pilihan 2 di mana gitu kan. Aku benar-benar saking aku udah kayak mikir, aduh di mana ya itu. Ya udah aku pilihan 1 ilmu komunikasi UNS dah gitu. Terus aku semikir ini aku tuh di dalam hatiku masih belum ridho. Aku nggak pengen di UNS, aku pengen di Unpad kalau nggak UI gitu. Terus aku mikir, oh iya masih ada SBM. Ya udah. Waktu itu aku juga kelas 10 udah nyicil beli buku SBM, Kak. Jadi tiap tahun aku beli buku SBM buat memperbarui. Dari kelas 10, which is itu kelas 1 loh Aldita ya? Iya, betul. Jadi kelas 12, kelas 3 SMA aku tuh udah punya banyak tumpukan kumpulan SBM PTN yang Soshum, kan anak bahasa kan masuknya Soshum kan. Itu biar apa? Biar aku tahu aja gitu, biar up to date soal SBM PTN gimana gitu. Jadi di samping aku mempersiapkan cara aku masuk SNMPTN, aku juga mempersiapkan supaya aku bisa juga kalau SBM PTN gitu. Makanya pikir itu tadi, aku masih belum ridho kalau aku di UNS. Yaudah aku masih positive thinking aja, kayaknya aku SBM PTN deh. Yaudah aku fokus belajar gitu. Dan ternyata emang benar pas pengumuman SNMPTN, aku masih yang di UNS ya ini ya. Gimana Kak? Yang SNMPTN itu di UNS-nya. Iya, SNMPTN aku ambil di UNS dan itu hasilnya nggak lolos gitu. Sebenarnya ada perasaan
sedih antara seneng juga. Senengnya Terus karena SBM nyoba SBM aku, kalau SBM waktu itu nggak bisa milih kuliah kan ya, karena kan harus lihat nilainya dulu terus baru bisa daftar. Itu yang pokoknya kebijakan baru itu. Terus aku udah ikut kesempatan 2 kali UTBK, ternyata hasil nilainya tuh kayaknya masih jauh gitu lah kalau misalnya pengen daftar Unpad. Terus aku bingung, aduh gimana ya, ya udah karena di Jawa Tengah PTN kan cuma ada Undip sama UNES. Nah, aku kayak mikir, aku nggak mau di Semarang deh. Pokoknya aku udah pas SMA sering bolak-balik Semarang, udah bosen gitu loh Kak. Bagiku Semarang masih dekat Pati. Aku masih pengen yang lebih jauh deh dari Pati gitu. Aku masih lebih jauh lagi. Terus ya udah di Solo. Solo kalau UNS aku kayak udah sakit hati juga. Aduh, UNS udah nolak aku senam PTN. Ya udah deh, aku ke Jogja aja deh. Terus SBMPTN aku ambil Winsuka sama UPN Veteran Jogja. Nggak jauh-jauh dari ilmu komunikasi itu. Dan ternyata gagal lagi. Padahal udah ikut TBK 2 kali. Terus ya udah, aku ikut ujian mandiri. Karena kalau masalah SBMPTN sama mandiri itu kan aku pakai uang tabunganku ya Kak. Jadi orang tua waktu itu meskipun orang tua nanyain butuh biaya berapa dan segala macam, aku bilang masih ada uang kok, aku masih ada tabungan gitu. Tapi aku mikir, aduh kalau buat uang mandiri ini aku cuma bisa ikut mandiri 1 kali deh. Kan kalau teman-teman yang lain kan pada bercabang ya, ada yang mandiri di UGM, Undip. Udah deh, aku cuma bisa manfaatkan 1 peluang mandiriku ini. Aku manfaatin deh tuh di UGM. Jadi aku kepikiran Jogja, masalah Jateng Jogja itu aku cuma kepikiran pengen di Solo, kalau nggak Solo Jogja. Aku nggak mau di Semarang karena terlalu dekat itu tadi. Nah kalau di Solo pun juga cuma ada UNS dan aku kayak udah itu tadi sakit hati, kayak nggak yakin deh kalau bakal diterima. Ya udahlah aku ke Jogja dan akhirnya itu aku melirik UGM. Di mandiri aku ambil UGM, ikut utul kan berarti otomatis ikut utul, dan di situ aku cari-cari relasi dari pas aku mandiri itu. Aku ikut penginapan Visipol menyambut 3.0. Jadi itu kayak event yang diadakan anak-anak Visipol UGM. Ya isinya ada workshop, ada seminar, terus mereka menyediakan tempat penginapan anak-anak peserta utul 2 hari sebelum utul gitu kan, dan itu gratis gitu. Jadi alhamdulillah aku berkesempatan kayak gitu. Jadi aku bisa berangkat H-2 sebelum utul, terus kenalan sama pejuang utul lainnya. Dari situ aku sampai sekarang ternyata relasiku yang banyak, aku jadi tahu tentang beasiswa unggulan juga ya karena relasi dari Visipol menyambut itu gitu. Terus aku ikut utul, udah selesai. Ternyata waktu itu kan utul kan Juli ya Kak, bulan Juli, dan pengumumannya ternyata masih Agustus, masih lama banget, masih sebulanan. Tapi itu orang tuaku kayak udah nanyain terus, kayak udah lemas gitu. Aduh ini gimana? Anakku belum ketahuan kuliah di mana gitu kan. Aku masih santai aja, masih kayak mikir, udahlah pokoknya aku masih yakin kesempatan terakhir di UGM gitu. Tapi mamaku kayak ngoyo gitu loh, pengen coba deh alternatif swasta gitu. Swasta. Padahal waktu itu aku nggak kepikiran sama sekali swasta. Mindsetku dari dulu tuh aku pengen negeri karena waktu itu kan SMP ku swasta ya Kak, kebetulan. Jadi aku udah pernah ngerasain swasta, aku udah tahu lingkungan siswa swasta tuh kayak gimana. Yang aku rasain kurang mendukung, kurang ambis gitulah kayak gitu. Terus juga kan bayar segala macam bayar. Jadi aku nggak mau ngerepotin orang tua, makanya mindsetku negeri. Tapi mamaku nggak apa-apa, coba dulu aja swasta gitu. Kalau misalnya rezekimu di swasta lagi gimana, kayak di SMP-mu dulu gitu. Terus ya udah aku coba cari swasta.
Tapi cari swasta aku nggak mau yang asal-asalan gitu. Dan lagi-lagi kalau soal swasta, aku menghindari Semarang. Jadi kalau nggak Solo ya Jogja. Waktu itu Solo yang aku lirik itu kan UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ternyata ilmu komunikasinya, akreditasinya masih B. Ya udah aku beralih ke Jogja. Aku kepikiran Atma Jaya. Wah, Atma Jaya bagus nih ilmu komunikasinya. Tapi aku mikir, aku searching tentang Atma Jaya. Oh, lingkungan mahasiswanya begini, rata-rata non-Islam gitu. Sedangkan aku udah yang tadinya dari madrasah aliyah, aduh daripada nanti aku culture shock lagi, udahlah aku beralih yang lain gitu. Aku kelas Atma Jaya biar nggak begitu susah adaptasinya. Terus aku kepikiran UMY itu tadi, oh UMY bagus ya ilmu komunikasinya, malah di Visipol itu kan ada HI, ilmu pemerintahan sama ilmu komunikasi, yang mana ada program internasionalnya juga. Nah dari situ aku tertarik, wah soalnya kan dari dulu aku juga pengen ngerasain kuliah luar negeri yang berbau bahasa Inggris gitu. Yaudah deh aku coba daftar gitu. Daftarnya itu pun swasta, aku lewat jalur rapot, tapi ternyata udah ditutup. Jadi yang tersisa, aku waktu itu menghindar jalur ujian, Kak. Karena otakku udah kayak mau pecah. UTBK harus belajar, utul UGM harus belajar. Padahal tadinya dari dulu terbiasa belajar SIMAK UI kan. Ternyata di UI nggak dibolehin sama sekali. Terus jadi aku menghindar yang berbau ujian lah. Aku daftar di UI, ternyata ada jalur yang ya udah tinggal daftar aja, nyerahin nilai NEM UN waktu itu. Nah, ya udah nilai NEM UN ku kan udah keluar waktu itu. Aku pede-pede aja nih tentang NEM UN ku. Aku udah percaya diri soalnya alhamdulillah waktu itu NEM UN ku terbantu banget sama mapel UN bahasa Prancis. Jadi ya aku pede gitu. Terus aku daftar, ternyata pengumumannya juga lebih dulu itu dari UGM. Utul kan waktu itu lama banget kan. Jadi pas dibuka, aku ngeliat SK Rektor, aku kaget ada namaku. Oh iya, aku juga maksudnya aku nggak begitu antusias sih, karena aku mikir, oh swasta emang mudah sih masuknya, aku mikir gitu. Tapi aku kaget di samping namaku ada tulisan ranking 1 untuk prodi ilmu komunikasi. Nah, itu aku bingung. Ini apa sih maksudnya ada ranking-ranking gitu. Sedangkan aku lihat nama-nama yang lain, mahasiswa lain yang diterima, ada ranking 2 juga, ada ranking 3, tapi nggak semuanya dapat gitu. Jadi kayak itu khusus yang mendaftar di prodi itu dapat ranking berapa, 1, 2, 3, dan sebagainya. Terus aku baca SK Rektor berikutnya, ternyata yang mendaftar lewat jalur NEM UN itu tuh kayak diseleksi juga, seleksi dari NEM yang tertinggi yang mendaftar di prodi itu siapa aja gitu. Dan karena waktu itu NEM-ku itu kan NEM 35 dari 40. Jadi masuk akal juga kalau waktu itu ranking 1. Nah, terus aku baca lagi, ternyata yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu dapat beasiswa pendidikan dari UNY. Nah, kalau beda-beda sih Kak beasiswa pendidikannya. Dari yang ranking 3 itu nanti dia bebas biaya DPP, kayak uang pangkal pembangunan. Terus ranking 2-nya itu bebas SPP sama DPP selama 1 semester. Jadi ranking 2, ranking 3 itu cuma 1 semester. Nah, yang ranking 1 ini bebas biaya pembangunan, bebas biaya SPP, itu selama 1 tahun pertama. Nah, aku ngeliat itu kaget juga. Aduh, gila. Kalau 1 tahun pertama gede juga. Soalnya per semester aja kan 11-12 juta kan. Jadi aku sisanya cuma bayar ospek, bayar KKN, nyicil-nyicil gitu, dan segala macamnya gitu selama 1 tahun pertama. Itu aku kasih tahu ke orang tuaku kayak seneng banget gitu. Meskipun itu sebenarnya kan beasiswa pendidikannya kan nggak full ya, jadi kayak cuma biaya pembangunan sama SPP, tapi itu benar-benar memangkas banget lah dari tadinya 12 jutaan jadi cuma bayar di bawah 5 juta, sekitaran 3-4 juta gitu. Dan
waktu itu orang tua aku udah mikir optimis deh kayaknya nih Dita bakal masuk UMJ, tapi sebenarnya aku masih mikir, aduh dalam hati aku masih mengharapkan UGM, ayo dong lolos utul gitu kan. Giliran aku waktu itu sempat bilang mamaku juga, mah doain dong mah, aku maunya masuk UGM gak mau masuk UMJ, aku maunya negeri gitu, aku sampai begitu kan. Terus pas pengumuman ternyata aku tuh deg-degan banget sih. Terus pas aku buka aku nggak lolos, itu aku langsung drop juga. Maksudnya gimana ya, orang tua aku senang aku dapat beasiswa, tapi aku malah enggak gitu, aku malah masih fokusnya yang berbau negeri. Dan aku habis pengumuman utul itu aku drop 3 hari, maksudnya kayak sakit. Demam, masih belum bisa nerima kenyataan. Soalnya kan teman-temanku yang lain itu pada ada juga kan yang lolos SNMPTN, dan mereka tuh di sekolah terlihat biasa-biasa aja, bahkan nggak ada motivasi serius, nggak ada niat sekolah. Tapi kenapa mereka lolos SNMPTN di Brawijaya, kenapa mereka lolos SNMPTN di Undip dan sebagainya gitu. Itu sih yang bikin aku kayak mulai insecure, mulai aduh rasanya pengen tenggelam dari bumi lah, masa aku masuk UMY gitu. Aku masih berpikir kayak gitu, masih gitu. Tapi apa ya, dari situ aku coba susah juga sih menerima, kayak aku langsung benar-benar lulus itu aku menarik diri dari teman-temanku Kak, dari Tunas Bangsa juga waktu itu kan. Dan aku ngerasa, aduh kok aku alumni gini banget, malah dapet swasta gitu. Kebetulan juga aku waktu itu punya teman seperti